Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, we are going to learn about reading analytical exposition. Okay. Jadi ada beberapa indikator atau pertanyaan yang biasanya ditanyakan mengenai reading comprehension. Yang pertama yaitu main idea. Seperti dalam bahasa Indonesia, main idea ini adalah gagasan utama. Itu bisa gagasan dari sebuah teks secara keseluruhan atau main idea dalam satu paragraf. Misalnya dalam satu teks terdapat there are 4 paragraph in a text, so the question could be like, what is the main idea of paragraph 2, or what is the main idea of the second paragraph or the third paragraph. Jadi biasanya pertanyaan main idea ini bisa berbentuk berbagai macam, tapi intinya ini adalah pertanyaan mengenai main idea. Yang pertama, yang paling sering mungkin yang ini, what is the main idea of the passage? Berarti ini menanyakan tentang main idea dari teks atau judul dari teks itu. Biasanya pertanyaan reading teksnya tidak menampilkan judul. Oleh karena itu ada pertanyaan mengenai main idea dari passage tersebut. Kemudian topik ini intinya sama, menanyai main idea juga, what is the topic of the passage. Jadi passage itu sama dengan teks. Kemudian which of the following would be the best title. Yang mana dari berikut ini judul yang tepat atau yang terbaik. Kemudian what is the subject of the passage. Jadi subjek ini hampir sama topik. Semuanya sama, menanyai tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Nanti akan kita bahas di soal. Oke. Oh ya, saya lupa. Dia bisa juga menanyai main idea dari paragraf. Contoh pertanyaannya, what is the main idea of paragraph 2? Berarti kalau ditanya passage, itu main idea dari seluruh paragraf yang ada. Kalau main idea of paragraph, bisa paragraf 2, 3, atau pertama, itu main idea dari paragraf tersebut. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai specific information or factual information. So this is kind of the question we can have in the reading comprehension. Biasanya dalam bentuk awalan seperti ini. Jadi pertanyaan yang spesifik terdapat di dalam teks, atau factual information, informasi tersirat yang ada di dalam teks. Oke, kemudian pertanyaan mengenai factual information ini biasanya diawali dengan according to the passage, kemudian it is stated in the passage that bla bla bla. Ada pertanyaan selanjutnya yang nanti kita akan bahas di soal. Oke, kemudian yang ketiga, purpose of the text. Jadi teks itu ditulis berdasarkan purpose. Ada purpose dari writersnya yang mengarahkan kemana tulisan itu dibawa atau akan dikembangkan. Seperti analytical exposition kemarin. Teksnya itu alirannya atau genre-nya itu persuading atau persuasive writing. Jadi membujuk. Dari sana
dapat dilihat kalau arah isinya itu yaitu argumen untuk membujuk atau meyakinkan. Jadi model pertanyaan itu bisa what is the purpose of the text, atau what is the writer's intention of the writing the text. Kemudian referral, ini tingkat reading textnya di SMA banyak yang pertanyaannya menanyai tentang referral. Referral itu dalam bahasa Indonesia yaitu rujukan. Rujukan itu maksudnya seperti ini, seperti it refers to. Dia ada menampilkan kalimat, kemudian ditanya it dalam kalimat itu siapa gitu, apa. Jadi ini nanti bisa dibahas di soal. Jadi model pertanyaan referral meaning itu bisa it refers to. Sebelumnya di sini ada kalimat, kemudian di akhirnya it refers to. Kemudian bisa they refers to. Kemudian bisa what does the underlined word refer to. Oke, jadi berkaitan tentang referral. Selanjutnya sinonim. Seperti yang diketahui, sinonim adalah kata ganti. Sinonim adalah persamaan kata. Jadi di dalam reading ini dituntut juga untuk menguasai perbendaharaan kata yang banyak, yaitu ada pertanyaan menanyai kata lain. Model pertanyaannya seperti what is the synonym of the word, apa sinonim dari kata di atas, seperti itu mungkin. Kemudian what is the underlined word mean. Nah, berarti ini ada kata yang di garis bawahi atau di bold kan. Kemudian ditanya mean, artinya. Jadi pertanyaan ini bukan sama seperti kata yang di underline itu, melainkan dengan dijawab dengan sinonimnya. Misalnya katanya obtain, what is the synonym of the underlined word. Di obtain kita harus tahu kata gantinya, itu bisa get, bisa gain, bisa receive, ya, seperti itu. Oke, kita akan membahas mengenai reading comprehension. Mungkin in the previous you have already done this task, but now we are going to explore about it and the question related to the text. So this text is about reading for pleasure. As you can see, there is a title above. So there are only 2 paragraphs in this text, so we can read it. Jadi paragraf pertama ini, reading English for pleasure is not the same as studying English. Jadi sama seperti konsep yang kita pelajari di writing. Kalau kalimat yang pertama itu merupakan ide yang akan dibahas atau yang akan dibahas di kalimat selanjutnya. Jadi seperti yang sama saya buat kemarin mind mappingnya, saya meminta kalian menuliskan poinnya, tapi tidak dengan teksnya, cuma poinnya aja. Jadi itu sama seperti ini. Jadi kalimat pertama ini yang akan dibahas atau yang akan disupport dari kalimat selanjutnya. Bisa dilihat, reading for pleasure is not the same as studying English. Jadi dia akan membahas tentang kalau membaca dalam bahasa Inggris ini tidak sama dengan mempelajari. Reading bahasa Inggris untuk kesenangan tidak sama dengan mempelajari bahasa Inggris gitu. Nah, kenapa tidak sama? Inilah alasannya akan dibahas di kalimat selanjutnya. You don't have to remember everything. Gak perlu menghafal apa-apa. As there is no test on the books you read for pleasure. Karena dalam teks membaca untuk fun ini atau untuk kesenangan ini, kalian gak akan ditanya atau gak akan dites pemahamannya.
Therefore, it is more interesting because you can choose your own book. Oleh karena itu, ini lebih menarik karena kamu bisa memilih bukumu sendiri. Besides the enjoyment you get, di samping selain dari kesenangan yang didapatkan, reading for pleasure contributes a lot in learning English. Jadi juga ada kontribusinya terhadap pembelajaran bahasa Inggris. It will help you. Ini statement yang kedua. Ide yang kedua. Supporting yang kedua dari kalimat yang pertama tadi. Jadi reading for pleasure itu juga bisa berkontribusi ke pembelajaran bahasa Inggris. Disupport dengan sentence. It will help you to read faster, membantu untuk membaca lebih cepat. Find example of good writing. Jadi membaca ini juga pengaruhnya terhadap menulis. Jadi menulis itu adalah refleksi dari membaca. Kalau kita sering membaca, kita dapat ide, kita dapat inspirasi, dan kita tahu apa yang akan kita utarakan. Jadi itu hubungannya ada atau disebut dengan receptive. Kemudian writingnya itu produktifnya gitu. Reading adalah inputnya, writing itu adalah resultnya atau produknya. Oke, sampai di sana. Kita lanjut aja ke pertanyaan. And what is the main idea of paragraph 2? Jadi yang ditanyakan tentang ide pokok dari paragraf kedua. Jikalau kalian untuk latihan itu harusnya kalian baca seluruh teks, kalian mengeksplor tentang apa teks ini. Tapi beda kondisi jika dalam ujian itu mungkin dengan very limited time, so you have no more time to read a lot, or you just need to directly go to the question and the paragraph being asked. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang paragraf yang ditanyakan. Jadi kalau di paragraf 2, kalau di dalam tes nggak usah lagi dibaca dari paragraf pertama, langsung kedua. Jadi ditanyanya main idea dari paragraf kedua. Sama ya langkahnya kalau mencari main idea itu, mungkin di bahasa Indonesia sudah belajar, bisa di kalimat pertama atau terakhir, atau kalau saya nggak salah itu namanya deduktif dan induktif. Yang idenya di awal paragraf itu disebut dengan deduktif. Kalau di akhir itu induktif. Jadi kita cari dulu. The first step to learn English for pleasure is to find a good book that is interesting, that is not too difficult to read. Kita baca kalimat selanjutnya. You can go to library. Ini seakan seperti step gitu atau langkah. As a librarian, sure you can borrow books from your friend. Kemudian if you need to plan to check out book from a library, following are some tips to help you to select books and find them more easily. Kita lihat dulu optionnya. You can read book for pleasure every day. Ini terlalu umum, tidak di paragraf kedua. Reading is one of the ways to learn English. Ini mungkin sama seperti main idea keseluruhan teksnya, reading for pleasure. Find book to read for pleasure, interesting books. Ini mana kira-kira paling cocok? Kita lihat balik ke paragrafnya. Jadi ini the first step to learn English for pleasure is to find. Biasanya ini udah ada petunjuknya. Adalah menemukan buku yang terbaik, buku yang bagus, yang menarik dan tidak terlalu sulit untuk dibaca.
Jadi gimana menemukannya itu yang dijelaskannya di kalimat selanjutnya. Itulah yang disebut dengan main idea-nya, to find book. Jadi kalau ditanya inti dari kalimat ini apa yang kesimpulannya, seperti itu. Jadi bisa dijawab ini adalah cara untuk menemukan buku. Nah, bisa dilihat you can go to library, dan bla bla bla. Oke, kemudian pertanyaan kedua, there are the advantages of reading for pleasure except. Jadi ini kecuali ya. Jadi semua yang di sini ini advantages of reading, tapi kecuali katanya, berarti ada salah satu yang bukan. Dimana kita menemukan ini? Ya pastinya di mana? Di paragraf pertama. Ya ini ada disebutkan ya, have you read faster 1. Find a good example of writing, learn your word, learn how speakers to use them. Biasanya ini optionnya tidak sama dengan yang di teks, tapi diubah katanya atau di paraphrase namanya, dibahasakan dengan kalimat yang berbeda. Yang it helps read faster ada, you have learn about other people and culture. Ada nggak di situ? Ada ini. Kemudian it help to learn how English speaker use the language. Nah ya, it how speakers of English use the language. Kemudian apa yang nggak ada? It helps learn new vocabulary ada. It helps write a lot of books. Ada nggak di sini sebut membantu untuk menulis banyak buku? Jadi kan kalau membaca itu kita bisa menulis banyak buku, bukan ya? Yang ada kita dapat ide baru, faktanya, bukan bisa menulis banyak buku. Mungkin kalau bisa banyak membaca, banyak menulis buku itu beda lagi caranya. Jadi jelas itu jawabannya yang E, yang terakhir. Jadi ini bisa disebut dengan main idea ya, dari indikator yang dibahas. Kemudian yang kedua ini termasuk specific information. Pertanyaan ketiga, what is the purpose of the text? Jadi kalau purpose ini paling murah dijawab. Kenapa saya bilang paling murah? Yang pertama kita harus tahu jenis teksnya. Jelas kalau tadi itu teksnya adalah analytical exposition. Dilihat dari judul reading for pleasure, kemudian dilihat dari argumen, membersihkan argumen yang sifatnya membujuk. Jadi ketentuannya itu udah dituliskan sebelum menulis itu, tujuannya untuk membujuk. Jadi tinggal dipilih kalimatnya yang awalannya berisi membujuk. Membujuk itu bisa persuade, bisa convince, bisa persuade atau convince. Nah, jadi cuma satu yang ada tuh persuade-nya. Tapi kita pastikan juga belakangnya adalah benar. The reader that reading is exciting. Reading is exciting. Jadi ini mungkin judulnya tadi reading for pleasure, tapi ini diubah dengan exciting dengan arti yang sama. Oke, yang keempat, synonym. The synonym of the word enjoyment in the paragraph 1 is. Jadi kalau ini emang dites perbendaharaan kata kita, apa arti enjoyment, kita harus tahu sinonimnya. Enjoyment sama entertainment sepertinya berbeda. Entertainment lebih ke hiburan, enjoyment ini kesenangan. Enjoyment, asal kalimatnya enjoy, asal kalimatnya I enjoy reading a book. The book is entertaining. Nah, beda kan? Saya menikmati membaca buku, saya senang membaca buku, bisa diartikan senang ya. Buku itu sangat menghibur. Nah, menghibur kan beda sama menyenangkan. Jadi jelas entertainment bukan jawaban. Persuasive. Kalau dilihat ini kita pasti bisa mengidentify ya.
Persuasif ini kata sifat, enjoyment ini mintanya adalah kata benda, dia harus sama ya, tidak mungkin. Pleasure, readiness kesiapan, pleasure, jadi ini jawabannya. Pleasure, enjoyment sama. Sama excitement satu lagi, itu sinonim juga. Oke, lanjut. According to the passage, ini adalah spesifik informasi lagi. Reading purposes is different from studying English. What is the difference? Nah, ini kita baca lagi kalimat yang pertama tadi di sini. It's not the same, berarti itu different. Nah, apa differentnya? Nah, ya, ini kalimat selanjutnya. Jadi kita tinggal mencari mana jawaban yang tidak ada disebutkan di dalam teks tersebut. It is easier to find a book. Ada tadi kan? There will be no score. Ya. It can be done every day. The reader should not memorize everything as doing a test. Jadi jawabannya yang mana? It can be done every day. Ini ada nggak? It can be done every day. Nggak ada ya. Jadi jawabannya yang tidak disebutkan yaitu it can be done every day. Oke, lanjut ke teks kedua. Ini tentang apa? Tentang social media, tapi tidak ada title-nya. Okay, nowadays many people connect with other people by using social media, such as Facebook, Twitter, Pass, etc. So online ethics is definitely needed to prevent any misunderstanding, dispute, harassment, and crime. Okay. Ini sama seperti kita menulis teks kemarin. Yang pertama ini tesisnya, kemudian yang so and ethics ini adalah thesis statementnya seperti yang kalian buat kemarin, yang akan dibahas di paragraf selanjutnya. Kemudian ada pembatasnya. Firstly, ide pertama. Di sini ada nggak secondly-nya? Nah, secondly tapi dalam bentuk satu paragraf. Kemudian thirdly, ide ketiga. Kita lanjut aja langsung ke pertanyaan. Kurang besar. What is the text about? Nah, jadi ini karena tidak ada title-nya, itu ditanya title-nya. What is the text about? Tentang apa teks tersebut. Jadi kalau tadi what is the main idea of paragraph 2, paragraph 3, kalau ini seluruhnya ini tentang apa gitu. Ditanyai main idea dari seluruh paragraf yang ada di sini. Nah, makanya tidak dicantumkan title-nya. Jadi itu apa kira-kira title yang cocok? Artinya kata itu menggambarkan seluruh paragraf ini, yang dibahas di seluruh paragraf ini. Cara mencarinya yaitu seperti yang saya bahas sebelumnya. Jadi title itu bisa diambil dari topik yang dibahas. Itu spesifik. Tentang sosial media kah yang dibahas? Kita lihat di paragraf. Ya, tadi mungkin ada menyebutkan social media di sini. Such as Facebook, Twitter, Pass. Apakah ini yang dibahasnya di paragraf selanjutnya? You don't have to add friends on your social media if you don't know them well. Bukan ya, nggak ada tentang bahas Facebook, Twitter, atau the other kind of social media. But jadi you don't have to add friends. Nah, kita bisa lihat di kalimat selanjutnya, kalau itu tidak tentang sosial media, kemudian apa? So online ethic. Nah, mungkin ini kata kuncinya. Etika dalam online dibutuhkan untuk mencegah kesalahpahaman, dispute, harassment, and crime. Oke. Jadi dia mengatakan kalau online ethics ini sangat dibutuhkan. Nah, kenapa dibutuhkan? Inilah alasannya. Firstly, secondly, sama thirdly. Di jawabannya adalah the best social media, bad impact of social media. Nggak ada ya membahas tentang bad impact. Bisa kita lihat ada nggak bad impactnya di sini dibahas?
kalau social media itu bisa melalaikan. Contohnya social media itu bisa membuat orang suka fraud, menipu atau hoax. Ada kan? Ada nggak dibahas tentang online ethic when using social media? Itulah yang dibahas. Oke, kemudian nomor 7, misunderstanding, dispute, harassment, and crime. Paragraph 1. What does the underline mean? Ini sinonim. Di harassment itu bisa dilihat di kamus. Disobedience itu ketidaksabaran. Intimidation ini sama bully, intimidasi. Accident, kecelakaan atau kejadian. Criminal, pelaku kejahatan. Anger itu amarah ya. Dan yang mana yang cocok? Nah, itu adalah sinonim dari intimidation, harassment, atau bully. Itu sama. Jadi jawabannya intimidation. Dan kalimat selanjutnya menanyai purpose. Kalau kita udah tahu itu teksnya analytical, kita tinggal cari kata kuncinya persuade atau convince. Bukan to entertain. Kita nggak ada. Kalau entertain itu pasti aliran teksnya tentang cerita, yang artinya menghibur. Kita nggak merasa terhibur ya, tapi kita merasa mendapatkan informasi baru. Maka jawabannya bukan yang to entertain, to report. Kalau report ini biasanya yang direportkan news, berita. Itu bukan berita juga. To inform itu sama ya, yang ada explanation biasanya. Yang to inform ada menjelaskan tentang suatu fenomena, itu mungkin to inform. Tapi sini yang tepatnya adalah to convince the reader about, to agree about online ethic. Oke, nomor 9, it may looks funny to you but it can just look bad to others. Paragraf kedua. Ini menanyai tentang referral. It may look funny to you but it can just look bad to others. Jadi it ini yang dimaksud apa itu? It may be looks funny. It apa yang it itu, seperti itu. Kita melihat ke kalimatnya. Ini dia, it may looks funny. Thirdly, you have to be careful when you want to post something on your friend's wall. Jadi kamu harus berhati-hati kalau mengepost something di halamannya teman kamu. You don't need to write inappropriate things. Kamu tidak harus menulis hal yang tidak. Ya, saya ulangi, you don't need to write inappropriate things. Inappropriate apa? Hal yang tidak sesuai atau tidak tepat. Inappropriate things, it. Ini dilanjutnya. Jadi ini kata gantinya it ini ya. Kata ganti dari yang manakah, you kah atau inappropriate kah? Kalau you mungkin you may looks funny, kamu kelihatannya lucu. Atau kalau inappropriate things, kita ganti it dengan inappropriate things may look funny. Hal yang tersebut itu mungkin terlihat lucu bagimu. Jadi jelas bukan you, karena di akhirnya disebutkan you lagi. But it can just look bad to others. Inappropriate thing itu mungkin terlihat jelek bagi orang. Itulah jawabannya, berarti inappropriate things. Oke, yang terakhir, which of the following statement is not true about the text? Jadi is not true harus di garis bawahi, not true berarti ya. Berarti yang dicari yang not true, yang tidak benar. Firstly, secondly, sama thirdly-nya. Kita lihat aja langsung ke pilihan jawabannya. No need to add friends if you don't know well. Apakah itu benar? Benar, itu adalah argumen yang pertama. Dan yang kedua, we don't need to upload
inappropriate things on social media. Benar, itu yang argumen ketiga tadi ya. People can connect with other people using social media. Benar nggak statementnya? Orang bisa koneksi dengan siapapun di sosial media. Nah, itu ya benar, ide yang ini. Many people can connect with other people by social media. Kemudian yang terakhir, yang ini, yang ketiga ini, yang terakhir ya. Social media can prevent any misunderstanding, dispute, harassment, and crime. Ada nggak disebutkan social media bisa mencegah terjadinya harassment? Yang ada yang bisa mencegah itu adalah online ethic, disebutkan di kalimat selanjutnya. Jadi yang bisa mencegah harassment, dispute itu online ethic, etika bersosial media atau etika dalam online. Oke. Jadi itu dia pembahasan mengenai reading comprehension. So I hope you guys understand my explanation, even it's just a little bit not really organized. Okay, thank you so much if you watch this, and I see you in the next assignment. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.